Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lele Semarang, channel yang membahas tentang budidaya ikan lele. Oke bosku, apa kabar? Mohon maaf ya bos terkait video yang belum upload karena akhir-akhir ini saya sakit bos, jadi belum sempat untuk ngupload video ya bos ya. Ini untuk perkembangan ikan lele saya di usia 63 hari bos, setelah tebar. Dulu tebar di ukuran 46 cm ya bos ya, atau rata-rata di ukuran 5 cm bos. Ini rencana mau saya panen bos, mungkin 1 hari atau 2 harian bos. Sudah konfirmasi sama pengepul bos terkait pengambilan ya bos ya. Ini untuk lele usia 63 hari, mungkin untuk panennya di usia 65 hari ya bos, setelah tebar. Ini sudah isi 1 kilo isi 10 bos, 1 kilo isi 10, ada yang 1 kilo isi 9 bos. Rata-rata 1 kilo isi 10 ya bos ya. Mungkin nanti untuk panennya bisa 2 kolam bos. Satu kolamnya paling rata-rata di 200 kiloan ya bos ya, mungkin rata-rata 200 kiloan bos, karena dulu tebar itu 1 kolamnya itu saya isi 2500-an bos. Ini sudah lumayan besar-besar ya bos ya, sudah masuk konsumsi 1 kilo isi 10 bos. Dan sistem yang saya pakai ini semi kocor ya bos ya, jadi 1 hari itu saya kocor 6 jam, tapi saya bagi menjadi 2 bos. Sebelum pemberian makan saya kocor dulu 3 jam bos, jadi agar amonia itu pada keluar semua bos. Jadi ketika mau saya kasih makan itu sudah dikocor 3 jam. Sebelum dikasih makan tetap outletnya itu saya buka bos, membantu untuk amonia biar keluar semua bos ya. Dan alhamdulillah terkait lele ini, alhamdulillah dari pertama kali budidaya alhamdulillah tidak ada penyakit sama sekali ya bos ya, karena mengandalkan dari sumber air bos. Itu kalau lele itu mengandalkan sumber air bos, nggak bisa kalau misal teman-teman itu pada nggak punya sumber air yang melimpah dipaksakan untuk budidaya ikan lele, itu sayang sekali ya bos ya. Lebih baik mending tidak usah budidaya ikan lele bos, lebih baik mending budidaya ikan nila aja bos, tapi dari sistem bioflok bos. Tapi kalau lele di sistem bioflok itu kayak kurang pas gitu loh bos ya. Ada sih untuk budidaya lele sistem bioflok, tapi kayak biofloknya itu nggak sesuai bos, karena di dalam kolam itu kan 2500 bos, jadi suplai oksigen itu kan harus banyak ya bos ya. Dan pasti kan kalau sistem bioflok itu kan 24 jam aerator itu menyala bos, jadi mengandalkan listrik juga bos. Dan kalau lele itu sistem bioflok itu mau minta untuk berapa gitu loh bos, karena terkait aerator itu kan pasti kalau bioflok 24 jam bos. Jadi kalau dari budidaya ikan lele itu ya, kalau nggak sistem sistem konvensional ya semi kocor atau kocor bos, udah itu bos, pasti mengandalkan dari sumber air bos, sumber air yang harus melimpah bos. Kalau untuk bioflok itu kan cocoknya untuk ikan nila bos, karena kalau ikan nila itu kan untungnya besar dan pemasarannya itu kan 1 kilo isi 3 atau 4 itu kan harganya 35 ribuan bos. Tapi kalau lele itu kan 1 kilo isi 10 itu kan kalau diambil sama pengepul cuma 19.000 atau maksimal itu 20.000 bos. Jadi nggak masuk bos kalau dari saya bos ya, dari saya sistem bioflok itu nggak masuk bos, karena sistem bioflok itu kan mengandalkan aerator bos. Aerator itu harus 24 jam menyala, itu kan pasti mengandalkan listrik juga bos.
Jadi kalau mau budidaya ikan lele ya pastikan dulu untuk sumber airnya itu pasti harus dipastikan dulu sumber airnya itu melimpah atau tidak. Kalau melimpah ya insya Allah sangat cocok untuk budidaya ikan lele bos. Tapi kalau nggak melimpah ya mungkin bisa diarahkan ke budidaya ikan nila dengan sistem bioflok itu bos. Tapi kalau lele ini kan untung paling nggak seberapa bos. Kalau ikan lele ini bos, saya cuma punya 3 kolam bos, 3 kolam untuk pembesaran. Jadi tiap hari itu saya kerja bos. Ini hanya buat sampingan bos, untuk tabungan lah selama 3 bulan mendapatkan uang 3 juta atau 4 juta, lumayan bos. Jadi kalau teman-teman mau sampingan budidaya ikan itu ya, kalau nggak punya sumber air itu mending budidaya ikan nila bos, bukan lele ya bos ya. Kalau lele itu harus punya sumber air yang melimpah bos. Seperti ini kemarin saya habis ngebor sumur bor bos. Dan lele saya ini kan tiap seminggu 2 kali atau 1 kali itu pasti kolamnya saya kuras bos, agar kualitas air itu bagus bos. Kalau kualitas air bagus insya Allah lele-lele itu sangat lincah seperti ini bos. Jadi tidak ada penyakit sama sekali lah insya Allah. Jadi kalau budidaya ikan lele itu sebenarnya, kalau pada bilang lele itu harus punya ilmu tinggi atau apa, itu sebenarnya enggak bos. Yang penting punya sumber air aja itulah, itu pasti lele berjalan bos. Enggak perlu pakai sistem yang jelimet-jelimet, itu enggak perlu bos. Cukup konvensional atau semi culture itu udah insya Allah udah bagus untuk pertumbuhan bos. Jadi kalau orang lain tuh pada bilang kalau lele itu harus punya ilmu yang sangat tinggi atau apalah, enggak usah mikirnya kayak gitu bos. Yang penting kita berusaha untuk agar lele itu sehat-sehat bos. Ya berusaha itu berarti kan ya harus punya sumber air bos, itu pasti harus punya sumber air. Kalau nggak punya sumber air, mendingan saran saya daripada sebelum terjun itu mending nggak usah budidaya ikan lele bos. Sayang sekali bos kalau nggak punya sumber air yang melimpah, karena lele itu mengandalkan sumber air bos, bukan mengandalkan dari sistem-sistem yang seperti itu. Sebenarnya kalau untuk budidaya ikan lele itu, kalau pengen untung besar itu ya kapasitasnya harus banyak bos. Tapi kalau cuma 3 kolam untuk sampingan itu sebenarnya ya pakai sistem yang biasa aja bos, yaitu punya sumber air yang melimpah. Kalau cuma mengandalkan 3 kolam untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa bos, karena lele itu kan untungnya sedikit bos. Jadi lele ya kalau untung sedikit ya cuma buat sampingan bos. Tapi kalau pengen untung lebih besar ya kapasitasnya juga harus banyak bos, tidak cuma 3 kolam ini aja. Jadi untuk teman-teman yang ingin budidaya ikan lele, pastikan dulu sumber air bos. Pastikan dulu sumber air. Kalau tidak ada sumber air ya dialihkan ke budidaya lain aja bos, daripada sudah terjun di budidaya lele tapi tidak ada sumber air. Itu sayang sekali ya bos ya, karena lele itu pasti mengandalkan sumber air bos, pasti mengandalkan sumber air. Jadi tidak bisa kalau sumber air tidak melimpah terus dipaksakan untuk budidaya ikan lele, itu tidak bisa bos, harus punya sumber air. Oke, cukup sekian videonya, mungkin 2 hari atau 3 harian nanti panen bos. Jadi nanti saya akan share untuk hasilnya itu berapa semua, untuk keuntungan itu berapa dalam budidaya ikan lele saya ini. 3 kolam ini kan kemarin saya kasih 7.000 ekor bos. Jadi nanti untuk untung berapa nanti insya Allah akan saya share di YouTube ini bos. Oke, cukup sekian video dari Lele Semarang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.